bagaimana saya bisa menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa? Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam Injil hari ini, Tuhan mendorong para murid dan kita semua di zaman kita ini tidak hanya untuk hidup damai satu sama lain, tapi juga untuk mengejar kehidupan yang baik dan damai demi satu sama lain. Dia memanggil kita untuk melakukan ini, bukan hanya agar kita mencapai garis akhir, tetapi juga untuk mendapatkan hadiah yang dinantikan di akhir. Injil mengingatkan kita pada skandal yang mungkin membuat kita jatuh. Jika kita terpengaruh oleh perilaku berdosa orang lain, maka dia memperingatkan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ia dilemparkan ke dalam laut. Itu berarti orang yang menyesatkan orang yang sederhana hanya layak untuk menerima hukuman yang lebih buruk daripada kematian. Jika anak-anak kecil ini tidak layak untuk mendapat belas kasihan kita, maka belas kasihan juga tidak akan diberikan kepada kita. Dan jika tangan kita membuat kita berdosa, Tuhan berkata, potonglah. Kita mungkin tidak menyadari hal ini, tapi tangan yang berkeliaran bisa mencuri, menyakiti, atau melakukan pelecehan seksual, atau kaki yang berkeliaran dapat membawa kita pada korupsi. Mata yang berkeliaran dapat menjadikan orang menjadi objek keinginan, atau mereka mungkin mencari situs web yang merupakan sumber nafsu dan ketidakmoralitasan. Tuhan memperingatkan, lebih baik seseorang masuk ke dalam kehidupan dengan cacat dan buta daripada dilemparkan ke dalam Gehenna dengan kedua mata dan kaki kita untuk dibakar. Skandal adalah batu sandungan yang menghalangi seseorang dalam perjalanannya mengikuti jalan Kristus. Biaya dosa tinggi dan konsekuensinya abadi. Itulah mengapa Yesus memperingatkan para murid dan kita semua hari ini untuk menyangkal diri. Karena kesenangan sesaat yang kita inginkan dapat membawa kita kepada hukuman kekal. Sementara Tuhan mungkin telah memberikan hukuman untuk pelaku. Itu akan menjadi konsekuensi dari keputusan kita yang salah. Maka, bukan Tuhan yang akan menutup gerbang surga untuk kita, tapi perbuatan-perbuatan dosa kita sendiri. Dan sementara Tuhan mungkin memberikan hukuman untuk mereka, Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Jalan Kristus diekspresikan dalam cinta dan kasih sayang. Dan setiap saat dan dimanapun orang mengikutinya, mereka akan diberi ganjaran. Baginya, tidak ada tindakan baik yang tidak terlihat, karena Dia adalah Tuhan. Dia melihat dan mengetahui semua, dan adil serta penuh belas kasihan. Lihat, bagaimana Dia ingin memberi penghargaan kepada mereka yang memberikan satu cangkir air, karena Dia milik Kristus. Yesus berkata, Dia pasti tidak akan kehilangan hadiahnya. Itu bisa secara harafiah berarti air untuk orang yang haus. Tapi saya akan mengatakan, memberikan air saja adalah contoh yang baik untuk menginspirasi jiwa yang haus dan mencari. Yesus melanjutkan, semua orang akan diasinkan dengan api. Menjadi asin adalah bagi kita untuk dimurnikan, dan pemurnian terjadi dalam setiap situasi di mana kebenaran kita ditantang. Ketika kita tergoda untuk melakukan kesalahan, dan karena itu dapat memberikan contoh skandal. Inilah yang mungkin dihadapi setiap orang Kristen dalam umat beriman yang menghidupi Injil. Garam yang baik adalah bumbu yang akan membawa kedamaian di hati kita dan dalam hubungan kita dan hubungan kita. Diasinkan dengan api, kita tidak bisa menjadi batu sandungan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan,
Jika berguna dan harus dimurnikan, maka teruslah memurnikan kami, agar kami dapat membawa ke dalam dunia ini aroma harum akan kasih-Mu, kekudusan-Mu dan kebenaran-Mu. Beri kami kemauan yang kuat untuk menolak kesenangan sesaat dan kenyamanan sementara, demi kehadiran-Mu di dalam diri kami, dan dalam hidup kami, dan setelah hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.